Kalau yang sifatnya privasi tidak mungkinlah itu di-share. Mungkin karena keterbatasan pengetahuannya Anda, makanya dijelaskan oleh Gus Adjir di video itu. Alhamdulillah Ustadz ini akhirnya mengakui Gus Adjir benar. Ya seperti itulah mereka. Kita semua sudah tahu betapa ahli ngeyel dan ahli melesnya mereka. Ada orang yang mengaku pengikut salaf, tapi ketika dikasih dalil referensi dari ulama salaf, dia tidak mau memakainya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Ustadznya Heri Pras menjawab soal video yang terekam ketika diskusi beberapa waktu yang lalu dengan Gus Adjir Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswedan. Kita langsung simak aja videonya ya. Kemudian di video itu untuk membalas mungkin ya, atau mencari remis atau seri, Gus Adjir menampilkan video dari salah satu kameramen yang ada di waktu itu bahwa di HP saya terbuka Google, dan ini menurut saya hal yang tidak patut ya, karena kesepakatan bersama bahwa di ruangan itu hanya orang-orang yang disepakati masuk saja yang bisa masuk ya, dan tidak sepantasnya bagi kameramen untuk menyorot ke HP saya secara diam-diam ya, karena tidak ada urgensi untuk menyorot ke HP saya, dan itu saya khawatir masuk dalam kerana privasi, menguntit atau mencari-cari aib atau kesalahan. Bagaimana jika seandainya di waktu itu saya membuka foto istri saya mungkin, atau hal-hal yang sifatnya privasi, dan ini adalah hal yang menurut saya pribadi tidak baik. Jauhan Tad, berandai-andainya kalau yang rekam kamera itu sesuatu yang tidak perlu atau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang dibahas, ya tidak mungkinlah kalau itu disebar, Ustadz. Gus Adjir ataupun yang merekam itu pasti punya batasan dan alasan. Kalau itu kenapa akhirnya harus di-share. Kalau yang sifatnya privasi tidak mungkinlah itu di-share. Jadi ada sebab kenapa itu harus di-share ya. Dan saya langsung barusan tadi langsung menjapri Gus Adjir Ubaidillah, dan beliau beralasan bahwa yang pertama itu atas izin pemilik video ya, karena lokasi itu adalah lokasi yang dimana kita sewa yang merekam secara diam-diam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ya, perbuatan orang-orang yang seperti ini sesuai dengan perbuatannya. Ala kulihal nggak masalah ya, tapi bukan di situ poinnya. Di sini saya akan membuktikan bahwa ya Gus Adjir Ubaidillah di video yang saya kritik, di mana saya katakan beliau melihat Wikipedia itu benar dan bukan hanya sekedar tuduhan ya, itu bukan tuduhan, itu fakta. Poin dan faktanya yang ini, Ustadz. Gus Adjir menjawab tuduhan yang ini. Gus Adjir sebutkan Ibnu Iyas dalam tarikh Mesir ya. Ibnu Iyas gak punya kitab tarikh Mesir, Ustaz. Mohon maaf Ustaz, kitab tersebut ada, bisa kami perlihatkan sampul dan isinya. Nama pekennya adalah Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i'id Duhur. Ada pula yang menyebutnya dengan Tarikh Mesir, karya Al-Alamah Al-Mu'arrikh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi. Itu poinnya, Ustadz. Mungkin karena keterbatasan pengetahuannya Anda, makanya dijelaskan oleh Gus Adjir di video itu. Ya wajar aja lah, semua manusia punya keterbatasan. Walaupun akhirnya Anda mengakui dengan penjelasan ini. Kemudian di video itu Gus Adjir menunjukkan kitab
Bada'iul Zuhur karya Ibnu Iyas. Itulah kitab yang saya maksud. Nah, walaupun nanti Gus Ajir menyebutkan, disebut juga dengan nama Tarikh Misr, tapi judul kitab yang ditulis oleh Ibnu Iyas adalah Bada'iul Zuhur. Artinya Ibn Iyas punya toh kitab Tarikh Mesir itu. Alhamdulillah Ustadz ini akhirnya mengakui Gus Ajir benar kalau Ibn Iyas itu mempunyai kitab Tarikh Mesir. Ya, walaupun Ustadz tidak mengakuinya secara langsung, tapi dari bahasa yang diucapkan mengakui kalau Gus Ajir benar. Gus Ajir sebutkan Ibnu Iyas dalam Tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas gak punya kitab Tarikh Mesir, Ustaz. Kemudian di video itu Gus Ajir menunjukkan kitab Bada'iul Zuhur karya Ibnu Iyas. Itulah kitab yang saya maksud. Nah, walaupun nanti Gus Ajir menyebutkan, disebut juga dengan nama Tarikh Mesir, tapi judul kitab yang ditulis oleh Ibnu Iyas adalah Bada'iul Zuhur. Ibnu Iyas gak punya kitab Tarikh Mesir, Ustaz. Gus Ajir menunjukkan kitab Bada'iul Zuhur karya Ibnu Iyas. Itulah kitab yang saya maksud. Nah, walaupun nanti Gus Ajir menyebutkan, disebut juga dengan nama Tarikh Mesir. Ibnu Iyas gak punya kitab Tarikh Mesir, Ustaz. Kitab Bada'iul Zuhur karya Ibnu Iyas. Itulah kitab yang saya maksud. Disebut juga dengan nama Tarikh Mesir. Kitab Bada'iul Zuhur karya Ibnu Iyas. Itulah kitab yang saya maksud. Disebut juga dengan nama Tarikh Mesir. Ya, itulah poinnya ya. Itu poinnya. Ya, seperti itulah mereka. Kita semua sudah tahu betapa ahli ngeyel dan ahli ngelesnya mereka. Tapi ya sekali lagi saya bilang, wajar ajalah. Karena setiap manusia punya keterbatasan pengetahuan. Contohnya, ada orang yang mengaku pengikut salaf, tapi ketika dikasih dalil referensi dari ulama salaf, dia tidak mau memakainya. Itulah yang saya bilang karena keterbatasan ketidaktahuannya. Atau sebetulnya tahu, tapi tidak mau dipakai karena tidak sesuai dengan nafsu akal pikirannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.